bisa lihat menu buka puasa setiap orang. Wah, pasti enak-enak. Iya, biasanya kan menu buka puasa selalu spesial. Hai Alia, semangat puasanya hari ini. Aku nggak sabar mau berbuka bersama nanti. Mamaku masak banyak banget. Wah, masak apa? Belum tahu. Mamamu masak ayam goreng, kolak, dan tempe goreng. Kok kamu tahu duluan? Kamu ngintip dapur emakku ya? Hai teman-teman. Hai Ren. Wah, menu buka puasa kamu nanti tahu isi. Kalau aku apa, Ren? Kamu soto sama bakwan. Yeay, berarti emakku menuruti keinginanku. Tadi pagi aku minta dimasakin soto buat buka puasa. Ren, kalau mau beli tisu sama gue ya. Berapa harganya? Satunya 5.000 Ren, aku udah jualan tisu ini dari Jakarta sampai Tangerang jalan kaki. Wah, jauh banget. Kamu gak capek? Aku butuh uang untuk beli makanan buat buka puasa nanti. Untuk adik-adikku dan ibuku lagi sakit. Ini ada uang untuk kamu beli lauk buka puasa nanti ya. Serius Ren, kamu ikhlas? Ikhlas kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Ren. Aku bisa tahu harga barang yang dipakai orang. Aduh, Ren, jalan pakai mata dong. Gue baru beli baju nih buat lebaran. Harganya mahal, 5 juta. Jadi kotor deh kena debu dari badan lo. Maaf ya, aku nggak sengaja. Lagian badanku nggak berdebu kok. Ih, nafas lo aja mengeluarkan debu. Coba lihat bajunya. Jangan pegang-pegang, baju mahal ini. Ren, udah beli baju lebaran belum? Belum, kan masih lama. Waktu mah nggak berasa. Ini gue udah beli baju buat lebaran. Harganya 10 juta, mehong. Wah, coba lihat. Kata penjual baju ini tuh kuat banget. Walaupun dia kena angin topan, dia nggak bakal bergerak. Kayaknya aku sering lihat di toko Bu Nining cuma 100.000. Gue ditipu dong, kembaliin duit gue. Vivi, kamu nggak beli baju lebaran kayak orang-orang? Enggak nih, Ren, aku nggak punya uang. Tapi aku dapat baju bekas dari nenekku. Wah, kamu pakai baju dari nenekmu. Coba lihat. Ini, Ren, ya cuma baju murah sih. Tapi yang penting bisa dipakai kan? Ini baju apa mobil? 400 juta. Baju lah, Ren. Buta ya mata kau. Astaga. Terbangun di kamar pacar atau di kamar mama? Ya di kamar pacar lah. Aku kan tidur sama mama tiap hari. Loh, Beb, kok ada Tania di kamar kamu? Dia cuma numpang tidur aja, dia diusir sama ortunya. Oh gitu, kamu pikir aku nggak lihat kamu udah ngapain aja sama Tania tadi? Dengerin dulu Beb. Udahlah, kita putus. Nak, kamu sudah dapat pilihan terbangun di kamar siapa? Udah, koma. Kenapa? Kamu boleh bangun di kamar siapapun, tapi jangan pernah bangun di kamar papa ya. Kamu tahu kan papa udah meninggal? Iya mah, tenang aja. Lala kan anak orang kaya dan dia sombong banget. Aku penasaran kamar dia kayak gimana. Loh, nggak salah, kamar dia lebih kumuh daripada kamarku. Mama tuh jangan pernah datang ke sekolahku lagi ya. Aku malu kalau sampai teman-temanku tahu ibuku itu pembantu. Aku bilang ke semua temanku kalau aku ini anak orang kaya. Maafin mama nak kalau kamu malu punya ibu pembantu. Astaga, kamar selanjutnya. Hah? Papa? Mama bilang aku nggak boleh masuk ke kamar papa. Kira-kira ada apa ya di kamar papa? Punya HP baru atau mama baru? Ya HP baru lah, ya kali mama baru. Hai Ren, HP baru nih gue lihat-lihat. Bagi link TikTok dong. Oke, bentar ya, aku kirim dulu. Bagi link Instagram juga ya Ren. Tunggu ya, aku salin dulu. Cepetan Ren. Oh iya, sama bagi link. Aduh, apalagi, sabar dong. Ribet banget deh. Lo kenapa, Ren? Kelihatannya bad mood gitu. Ini loh, percuma punya HP baru, tapi tetap aja harus share link satu persatu. Banyak banget yang minta share link sosial media, kontak, dan lain-lain. Kan ribet banget. Ih, gitu aja pusing. Ikutin gue aja pakai heylink.me. Oh, tinggal pakai website heylink.me untuk menjadikan semua link yang kita mau menjadi satu link seperti ini. Bisa di custom juga lagi, jadi rapih dan mudah untuk di-share. Selain itu, heylink.me juga punya fitur AI Analytics seperti ini, dan juga fitur ads untuk hasilin uang loh. Di bagian tampilannya juga kalian bisa ubah buat nama atau link website kalian, bisa custom domain juga. Next, ada fitur verification badge yang berguna banget buat para creator. Kita juga bisa taruh link musik favorit kita loh, dan masih banyak lagi fitur menarik lainnya. Yang mau sign up, yuk klik linknya di bio aku. Makanan terakhir atau minuman terakhir? Ini maksudnya apa? Jadi lo bisa tahu apa makanan terakhir orang sebelum dia meninggal? What? Serem banget. Makanan terakhir aku apa ya? Ayam goreng. Ren, cepet keluar makan, udah siang nih. Makan apa mah? Bebek bumbu hitam Ren. Oke deh, berarti aman. Diko, kamu beli makan siang apa? Aku beli ekor lele crispy Ren. Diko, bentar lagi kamu bakal meninggal. Guys, Gisel meninggal dunia tadi siang. Katanya dia dikasih racun di donatnya. Siapa pelakunya? Katanya Michelle. Ren, bukannya lo punya kekuatan buat lihat makanan terakhir orang ya? Iya, aku harus ke rumah duka buat lihat Gisel.
Dasar kamu pembunuh. Bukan saya tante, Gisel beneran gak makan donat buatan saya. Pembohong, jelas-jelas anak saya mati karena makan donatmu. Kamu akan membusuk di penjara. Permisi, aku mau lihat jenazah Gisel. Astaga, soto kambing. Gisel meninggal abis makan soto kambing, bukan donat. Aku dapat merah. Berapa ya diskonnya? Lagi ada lomba loh, yang diskonnya paling besar akan menang. Aku mau ikut. Aduh, kamu pasti kalah, orang merah gak ada diskon. Kak, mau beli HP ini. Oke, coba tunjukin warnamu. Merah. Ambil aja ini gratis buat kamu. Beruntung banget aku. Jadi warna merah itu 100% diskonnya. Lumayan udah dapat handphone dan sertifikat rumah. Fix lomba itu aku pemenangnya. Pemenang lomba hari ini Lesti. Dia mendapat 90% diskon. Tunggu, Bu. Iya, kenapa Ren? Diskonku 100%. Haha, bercanda kali, mana ada yang dapat 100%. Emang kamu udah dapat apa aja? Aku udah dapet. Melihat isi dompet atau isi rekening, mending isi rekening lah. Kalau isi dompet kan cuma muat dikit. Ma, minta uang dong, mau beli tas baru. Uang mama tinggal 100.000, nak. Mama bohong, uang mama ada 1 M. Bingung deh, mau liburan ke Paris apa ke Jepang ya? Tabungan gue udah kebanyakan nih. Kebanyakan apa? Uangmu aja cuma 50.000. Ih, lo mah orang gue lagi menghayal juga jadi orang kaya. Permisi deh, ada sampah yang mau dibuang nggak? Ada pak, itu digantung di pagar sama mama. Oke, saya ambil ya. Bapak tukang sampah isi rekeningnya ada 2 miliar. Saya sudah menabung sejak muda. Saya juga udah beli 2 rumah di kampung. Wah, bapak hebat banget. Ren, mau beli kalung emas gak? Harganya 10 juta. Kamu jual emas sejak kapan? Udah 10 tahun, gue udah kaya raya hasil jual emas. Tapi kok isi tabunganmu cuma 20.000? Ren, jangan percaya sama dia, dia penipu. Dia jual emas palsu ke gue. Kabur. Jadi selama ini papa bohong. Private aja deh biar pada penasaran. Si Ren di private pasti gajinya kecil. Ih, sotoy banget. Udah gak usah ditemenin. Guys, liburan bareng yuk. Ikut dong. Halah, kamu pasti nggak mampu. Kamu kan paling miskin. Katanya yang gajinya paling besar bakal jadi ketua OSIS. Iya, orangnya itu pasti Lili. Aku yakin gaji dia pasti lebih kecil. Aku yakin aku yang bakal jadi ketua OSIS. Fix Lili jadi ketua OSIS, gaji papanya 2 M dong. Hah? Segitu doang? Dikit banget. Si miskin udah mulai banyak gaya. Kamu bilang gaji ayahku dikit. Iya. Kenapa? Gak seneng? Aku bisa beli harga dirimu, dasar miskin. Pak, aku dihina sama Lili. Apa? Berani banget dia. Papanya Lili kan anak buah papa. Papa akan pecat dia. Publik aja gaji papa, sayang. Oke, Pak. Hei miskin, masih berani kamu datang ke sekolah? Kamu lihat nih. Aku mau mengebalkan perut biar bisa makan apapun yang belum pernah aku makan. Aduh, gawat. Mama dikirimin surat cinta sama mantan. Mama buang di mana ya biar nggak ketahuan papa? Sini, Ma, aku makan aja biar nggak ketahuan papa. Wong sableng anak ini. Enak juga ya kertas. Nah, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Kamu bisa keracunan kertas. Tenang aja, Ma. Aku punya kekuatan mengebalkan perut. Guys, aku boleh masuk ke kelompok kalian nggak? Aku belum punya kelompok. Ada syaratnya, kalau lo bisa makan lipstick ini, baru lo boleh join ke kelompok kita. Mustahil dia bisa makan lipstik itu. Lipstick doang. Gila itu si Ren, dia telan lipstick itu. Nah, akhirnya kamu pulang juga. Mama dapat kabar dari kepala sekolah. Katanya kamu menelan papan tulis di kelas. Iya, Ma, biar nggak belajar. Kita ke rumah sakit sekarang. Dokter, bagaimana keadaan perut anak saya? Hasil USG lambung anak ibu, ternyata ada kodok raksasa di dalam lambungnya. Hah? Jadi aku bisa milih hari ini mau makan apa. Asik banget, jadi mama nggak bisa maksa aku buat makan sayur pare mulu. Semoga makananku enak. Burung rebus atau lalat bakar? Ogah-ogah, gak mau. Ren, lo makan apa hari ini? Aku belum milih, belum ada yang aku suka. Kamu makan apa? Aku milih ayam bakar, Ren. Ih, kok makananmu enak, curang. Pilihan selanjutnya semoga enak. Cicak rebus atau kecoa panggang? Ih, bayanginnya aja udah enak. Ren, udah milih makanan belum? Belum nih, mana lapar banget lagi. Boleh bagi makananmu gak? Nggak boleh, Ren. Kalau lo makan makanan orang, lo bisa dikutuk jadi ikan. Astaga, ternyata sayur pare emakku nggak begitu buruk. Lo harus cepet milih. Lo cuma punya 3 kali kesempatan buat milih. Yah, sisa 1 dong. Pilihan terakhirku semoga enak. Sate nyamuk atau soto jangkrik? Ya udahlah, sate nyamuk.
Aku bisa mengatur cuaca. Aduh, seragam adik masih basah banget. Besok mau dipakai. Mana bisa kering, orang hujan terus. Sekarang udah panas di luar. Untung ada kakak. Tanaman gue pada mati karena cuaca panas banget. Sayang banget, tanaman bungamu kan bagus-bagus. Gimana lagi nggak hujan? Wah, hujan tanaman gue bakal subur. Tolong bikin hujannya berhenti dong, gue mau sholat Jumat. Ren, bikin hujan terus aja biar gue enak tidur nih. Yeehaw. Lebih penting sholat Jumat kan? Ren, bikin panas dong. Ren, bikin hujan gede dong. Jangan, Ren. Aduh, semua orang punya kepentingan masing-masing. Ren, saya akan bayar kamu 5 miliar asal kamu bisa bikin hujan 40 hari 40 malam. Gila, bisa tenggelam kota ini. Di kota ini banyak kenangan buruk saya mau kota ini tenggelam aja. Kamu egois, aku nggak mau. Semoga gaji jodoh aku tinggi biar bisa beli rumah mewah nanti. Ya, 5 juta mana cukup buat beli rumah mewah. Kamu nolak gaji jodohmu, Ren? Iya, Mas, soalnya kurang. Astaga, Ren, kalau kamu nolak, bakal dikasih gaji jodoh lebih kecil lagi. Enggak lah, Ma. Semoga kata-kata Mama tadi nggak bener deh. Ya, itu kan gaji jodohku malah naik. Tapi kayaknya masih kurang deh. Ren, kamu cuma punya 2 kali kesempatan buat nolak gaji jodohmu. Tenang aja, Ma. Kesempatan terakhir pasti paling bagus kan? Ren, lo udah nentuin gaji jodoh lo. Aku tolak 2 kali. Gue nggak nolak sih, gue langsung terima gaji jodoh gue. UMR sih 5 juta nggak cukup deh kayaknya. Iya, harusnya kamu tolak dulu biar dia dapat gaji yang lebih gede. Hati-hati lo, gaji jodoh lo gede, jangan-jangan nanti mafia lagi jodohnya. Semoga di kesempatan terakhir ini gajinya lebih gede lagi. 5M per bulan. Udah, buruan terima, Ren. Kok masih ada pilihan tolak sih? Berarti masih bisa milih dong. Selamat, Anda jomblo seumur hidup. Katanya bintang ini suka marah. Ternyata dia bisa nyanyi juga. Hya, 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 hya. Hayo lo Ren, tangkap gue kalau bisa. Hayo lo. Woi, lepasin nggak? Lepasin tangan gue. Akhirnya diem juga nih si bintang tantrum. Ma, aku dapat pilihan apa? Pilihanmu lepas kunci rambut atau makan udang? Aku kan alergi udang, aku pilih lepas kunciran aja ya, Ma. Gak bisa, Nak. Kamu gak bisa lepasin kunciran itu. Itu kunciran ajaib dari nenek moyangmu. Kalau kamu lepas akan terjadi hal buruk. Udah, pilih makan udang aja, Ren. Oke, Ma. Itu si buta yang rambutnya kuda poni kan? Iya, rambutnya pasti jelek kayak singa, makanya nggak pernah dilepas. Kalian gak capek apa ngomongin aku terus? Si buta udah berani ngejawab sekarang. Anak-anak semuanya, kita akan mengadakan lomba baca puisi ya minggu depan. Aku mau ikut. Sosokan banget si buta kuda poni ini. Ngeliat aja nggak bisa boro-boro baca puisi. Aku bisa ngafal kok. Udahlah kuda poni, nggak usah ikut-ikutan. Ren, mulai sekarang kamu nggak usah ikut kelas membaca lagi ya. Sia-sia aja, kamu kan buta. Tapi, Bu, Ibu sebenarnya nggak suka ada anak seperti kamu di sekolah ini. Malu-maluin dan gak berguna banget. kenapa aku harus buta? Kenapa aku nggak bisa sama kayak anak-anak normal lainnya? Halo, permisi. Aku anak baru nih. Mau nanya dong, perpustakaan di sebelah mana ya? Maaf. Jangan-jangan kamu nggak bisa melihat ya? Iya, aku buta dari kecil. Oh iya, kenalin. Nama aku Reja. Aku Karen. Itu si buta kuda poni. Kita isengin aja yuk. Hai kuda poni, sini. Bingung ya HP-nya kemana? Nih ambil. Balikin dong. Nih ambil dong. Bodoh banget si buta culun ini. Hei, berhenti kalian. Jahat banget sih. Siapa sih lo? Gak usah ikut campur deh, sok-sokan belain cewek buta ini. Dilihat-lihat ganteng juga. Kenalan dong. Gue nggak sudi kenalan sama cewek jahat kayak lo. Idih, sombong banget nih cowok. Ren, ayo kita pergi. Gak usah ngeladenin orang-orang gak jelas kayak mereka. Songong banget, belum tahu dia kita siapa. Reza, makasih ya udah bantuin aku. Sama-sama, Ren. Aku kan temanmu mulai hari ini. Wah, akhirnya aku punya teman. Emangnya kamu nggak punya teman selama ini? Enggak, mereka semua bilang aku aneh karena aku selalu dikuncir satu begini dari kecil. Mereka ngatain aku si buta kuda poni. Tenang ya, mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu. Aduh, gatel. Kamu kenapa? Kayaknya alergi makan udang karena mama gak kasih aku milih lepas kunciran. Tapi kenapa? Kamu cantik kok kalau rambutnya digerai. Mama bilang rambutku harus terus dikuncir satu seperti ini. Aku penasaran, gimana kalau kita coba buka kuncirannya? Aku gak berani, kata mama akan ada hal buruk yang terjadi. Kunciran ini dari nenek moyang. Aku curiga ada sesuatu sama kunciran itu. Jangan-jangan kamu buta gara-gara kuncir satu itu. Apa kamu gak curiga? Gak mungkin, aku buta dari kecil, Reza. Ya, tapi kamu juga dikuncir dari kecil kan? Kamu bener juga. Udah, buka aja Ren. Aku bakal jagain kamu kok. Ya udah deh, aku coba buka ya.